Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum dimana saja Anda berada. Mungkin di antara kita sering mengalami ujian, cobaan, penderitaan yang datang dari orang terdekat, istri kita atau suami kita, anak-anak kita, atau musibah yang menimpa harta kita, atau apapun. Semua kita mengalami itu. Tahu nggak, salah satu penyebab dari hal itu adalah karena dosa yang kita lakukan, kesalahan, kekeliruan, dan Allah ingin menghapus dosa-dosa kita tersebut dengan memberi penderitaan, ujian atau cobaan yang membuat kita kelimpungan. Nah, seringkali cobaan tersebut, azab tersebut, musibah tersebut datang dari pasangan kita, istri atau suami atau anak-anak kita, atau mungkin tentang harta kita, jabatan kita, posisi kita, dan yang sejenisnya. Kita tentu ingin keluar dari semua itu. Salah satu di antara solusi adalah hapus dosa-dosa tersebut. Dengan terhapusnya dosa, maka otomatis tercabut juga azab atau musibah yang menimpa kita tersebut. Salah satu di antara penghapus dosa adalah melakukan banyak kebaikan, dan salah satu kebaikan yang secara spesifik, secara khusus disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaikan ini menghapus dosa adalah infak dan sedekah. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau menyatakan, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan, menghapus, memadamkan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan ini termasuk salah satu faktor penghapus dosa. Bahkan secara khusus pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa fitnah dalam arti musibah yang menimpa seseorang, baik tentang hartanya atau yang menimpa istrinya atau yang datang dari istrinya atau datang dari anaknya atau yang menimpa anaknya, membuat kita kelimpungan, membuat kita mengalami stres dan depresi, mengalami penderitaan secara psikis, maka salah satu yang bisa menghapus musibah tersebut adalah infak atau sedekah. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang, fitnah di sini azab. Fitnah di sini berupa musibah penderitaan yang menimpa seseorang, baik tentang istri atau suaminya, tentang hartanya atau tentang anak-anaknya, itu semua bisa diredam, bisa dihapus, bisa dihilangkan dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. 4 amalan yang secara khusus disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghilang bala, penghilang musibah, penghilang fitnah pada diri seseorang. 4 amalan tersebut adalah sholat, saum, dan juga sedekah serta amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, yuk kita perbanyak kebaikan-kebaikan, terutama sholat, saum, dan juga sedekah serta amar ma'ruf nahi munkar untuk
melebur, untuk menghilangkan, untuk menyebabkan Allah mencabut musibah yang menimpa diri kita dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya ternyata sedekah, baik berupa infak fi sabilillah, berupa zakat, berupa bantuan apapun untuk kepentingan umat. Nah, jemaah sekalian, sekarang saya berada di lokasi pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran di Desa Selacau di bawah pengelolaan Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Di belakang saya sudah ada asrama untuk 3 lokal, 3 level atau 3 tingkatan. Di sebelah kiri saya ada ruangan kelas untuk belajar. Dan saya sekarang berdiri di atas lahan yang akan dijadikan bangunan dapur dan juga tempat makan santri kita. Apapun bagian dari ma'had ini, bagian yang merupakan satu kesatuan secara utuh dari sebuah bangunan pondok pesantren tahfidzul Quran di Desa Selacau ini. Maka sama nilainya dengan membangun untuk kelas, untuk asrama, untuk yang lain-lain, karena semua menopang kepentingan kegiatan belajar mengajar yang akan diselenggarakan di sini. Sekarang kondisinya masih berupa tanah yang sudah ada fondasi. Kita insya Allah akan segera membangun. Yuk, bagi Anda yang memiliki kelebihan rizki dari Allah, sisihkan sebagian dari rizki itu untuk ikut berkontribusi membangun bangunan yang insya Allah akan kita pakai sebentar lagi. Mudah-mudahan infak sedekah yang Anda salurkan ke sini bisa memenuhi seperti yang dijelaskan tadi, menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan menyebabkan musibah yang sedang Allah berikan dalam kehidupan kita, baik tentang diri kita, harta kita, ataupun anak kita, atau istri suami kita, segera dicabut oleh Allah Azza wa Jalla karena keberkahan dari infak dan sedekah yang kita salurkan di sini. Silakan hubungi kami panitia atau boleh transfer ke rekening yang insya Allah ada di catatan video ini. Kami sangat menunggu partisipasi Anda dan insya Allah hasilnya akan kita petik kelak di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Bahkan dalam kehidupan di dunia ini pula berupa dicabutnya musibah dan ujian yang selama ini Allah timpakan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.